Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di bulan ini kita akan memperingati hari ulang tahun bangsa kita yang jatuh di tanggal 17 tanggal ini sangat bermakna buat bangsa kita, dan jumlah 17 ini juga sangat bermakna buat yang beragama Muslim. Inilah hebatnya para pemimpin kita, para pendiri bangsa kita, yang belum tersadari oleh kita, karena kalau benar-benar ini bisa tersadari oleh kita, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang gemah ripah loh jinawi, yang tidak akan kekurangan, yang kaya akan sumber alamnya, mari kita kaji dalam sudut pandang saya tentang angka 17 dan jumlah yang 17. Dalam sehari semalam kita umat Muslim melaksanakan ibadah wajib sebanyak 5 waktu, berjumlah 17 rakaat. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Maka berjumlah 17. Ini sangat luar biasa kalau kita bisa memaknai, bisa sadar dan berkesadaran hidup dan diri. Ketika kita berkesadaran hidup
maka kita akan sadar diri. Maka kita akan sadar bahwa kita berkebangsaan yang merdeka. Yang makmur. Yang seharusnya tidak perlu berhutang. Lalu tentang 5 waktu. Di dalam sholat, di dalam diri kita masing-masing pun ada 5. Ada sedulur papat kalimo pancer. Ada 4 sahabat Nabi, 5 dengan nabinya. Begitu mendalam sekali ketika kita dapat memaknai ini, saudara dan saudariku, sebangsa dan setanah air. Ketika kita dapat sadar akan diri kita secara pribadi dan diri kita secara berbangsa. Kalau 17 itu syariat, maka 45-nya itulah hakikat. Kenapa? Dulu diceritakan ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, bukankah mendapat perintah sholat itu 50 waktu? Mungkinkah ada aturan Tuhan yang kadaluarsa? Saya secara pribadi tidak mungkin. Kenapa? Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah yang maha benar. Ketika Tuhan itu maha benar, maka ketika perintah sholat itu yang pertama adalah 50 waktu, ini hanya tentang mau dan tidak. Kita mengungkap, kita berjuang mencarinya. Ketika perintah sholat itu 50 waktu, maka turunlah Nabi Muhammad. Tapi di satu titik dihadang
oleh salah satu nabi. Ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu, tidak akan sanggup melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Maka naiklah kamu kembali menghadap Tuhan, menghadap Allah. Maka Nabi Muhammad naik kembali. Dan di dalam pertemuan itu, di dalam cerita, akhirnya deal 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat. Bukankah ketika 50 waktu dan sekarang yang kita ketahui 5 waktu, bukankah sisanya 45 yang masih misteri? Khusus buat pribadi saya, tidak mungkin Allah itu salah ketika Dia memerintahkan sholat 50 waktu. Maka yang sekarang kita lakukan 5 waktu, berarti ada 45 waktu yang masih misteri. Lalu dengan cara apa saya bisa menemukan, melakukan pencarian yang 45 dengan mengembalikan ke titik 8? Coba kita perhatikan angka 8. Itu tidak ubahnya seperti angka 0 yang ditumpuk, yang maksudnya tetaplah 0, dan 0 itu kosong, tidak berisi. Ketika kita ingin melakukan pencarian yang 45, kosongkan diri kita dari ego, dari pamrih, dan dari arogan kita. Kenapa? Bukankah kita berasal dari Allah? Bukankah kita tahu bahwa Allah itu adalah Zat Maha Suci? Berarti ketika kita dari Zat Maha Suci, maka berarti kita pada hakikatnya adalah suci. Nah, yang suci inilah
yang bisa menemui atau menemukan yang masih misteri tersebut. Bukan ego, bukan pamrih, dan bukan juga arogan kita. Karena yang bisa menemukan yang gaib, bukankah yang 45 itu kita anggap masih gaib karena misteri? Maka yang gaib bersama kita inilah yang bisa menunjukkan itu semua. Ini pengalaman saya. Ini tentang saya. Ini sudut pandang saya. Bukankah ketika kita bisa menemukan sholat yang 50 waktu tersebut, yang 45 yang masih tersembunyi tersebut, apakah mungkin kita akan sempat korupsi? Apakah mungkin kita masih sempat untuk berpikir negatif tentang orang lain? Apakah kita masih sempat untuk berbuat curang kepada sesama? Kepada atasan kita, kepada bawahan kita, ketika sholat itu kita temukan 50 waktu. Sempatkah kita akan melakukan kejahatan itu? Mari kita merenung, saudara dan saudariku semua, dengan sadar, sesadar-sadarnya sadar. Apakah ketika seorang pemimpin bisa sadar akan diri karena melakukan sholat yang tak terhenti, bukankah dia tidak akan sempat berbuat jahat? Bukankah bangsa kita akan makmur? Bukankah bangsa kita akan gemah ripah loh jinawi? Ketika kita benar-benar sadar
Mari kita merenung saudara dan saudariku. Merenung ke dalam untuk semakin menyadarkan kita sholatlah sebanyak 50 waktu minimal. Kita tidak akan punya waktu untuk korupsi. Kita tidak punya waktu untuk mengkafirkan, mengkufurkan orang lain. Kita akan tidak punya waktu untuk menghibah saudara kita yang lain. Ketika kita sadar carilah dengan kesadaran kita kegaiban demi kegaiban tersebut. Jangan batasi dengan kata itu bukan makomku. Jangan, saudara saudariku, jangan pernah membatasi diri. Ketika kita benar-benar kenal akan diri kita yang sejatinya, sungguh tidak ada perbedaan. Kita semua sama. Sama, saudaraku. Yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, sama. Hanya teori dan praktek ibadahnya saja yang berbeda. Hanya syariat beribadahnya saja yang berbeda. Pada hakikatnya, toh kembali kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah menunjukkan di dalam Islam bahwa aku itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dan itu bukan tertunjuk kepada kaum Islam saja, tertuju kepada saudara yang Hindu, tertuju kepada saudara yang Buddha, tertuju kepada saudara yang Nasrani, dan tertuju kepada saudara dan saudari yang Konghucu. Tuhan memerintahkan kenali dirimu.
kita sudah kenal dengan agama yang menuntun kita, agama kita masing-masing. Setelah kita mengenal agama kita masing-masing sekarang, mari kita lanjutkan dengan mengenal diri. Dan ini tanpa batas, tanpa kelompok, merdeka. Ketika merdeka, maka untuk semua golongan, kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Itu pernyataan dari Tuhan, saudara dan saudariku, yang saya sampaikan untuk menggugah rasa sadar kita, untuk kita bisa berkesadaran hidup, karena hanya hiduplah yang berkesadaran. Karena berkesadaran itu adalah hidup itu sendiri. Ini bukan zamannya kita berkelompok. Terlalu fanatik dengan kelompok kita masing-masing. Di bulan ini, bangsa kita merdeka. Maka, mari mulailah memerdekakan diri, yaitu hidup dari penjajahan ego, pamrih, dan arogan yang selama ini membelenggu hidup, sehingga hidupnya mati. Sehingga hidupnya tidak bisa menyatakan dirinya, mewujudkan dirinya, mewujudkan af'alnya, karena af'alullah akan terwujud dengan kesadaran murni yang tanpa ego, yang tanpa pamrih, dan yang tanpa arogan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.